Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis fundamental PT Unilever Indonesia atau dengan kode saham UNVR. Pertama-tama kita akan membahas mengenai profil PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri consumer goods dan telah memimpin industri ini selama 86 tahun. Tujuan utama bisnis Unilever adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, yaitu kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. PT Unilever Indonesia menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Sahamnya sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019, Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Kemudian ini beberapa dari produk Unilever. Mungkin salah satunya ada produk Unilever di rumah kita atau produk Unilever yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membandingkan dari data rasio perusahaan, subsektor kosmetik, dan keperluan rumah tangga. Di sini ada beberapa perusahaan yang akan saya bandingkan. Yang pertama ada UNVR untuk PT Unilever Indonesia, kemudian ada MRAT yaitu Mustika Ratu, MBTO yaitu Martina Berto, Kino untuk Kino Indonesia. Di sini terdapat beberapa jenis rasio yaitu ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Pertama, ROE itu adalah return of equity. Semakin tinggi ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik. Biasanya investor akan memilih perusahaan dengan ROE tinggi, karena perusahaan tersebut dapat mengelola modalnya dengan baik, sehingga menghasilkan laba yang besar juga. Kemudian ada DER, yaitu debt to equity ratio, yaitu untuk melihat seberapa besar utang dibandingkan total ekuitas perusahaan. Maka semakin kecil DER, semakin bagus. Kemudian yang ketiga ada PER, yaitu price earning ratio, yaitu untuk menggambarkan harga saham suatu perusahaan dibandingkan keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Maka jika PER lebih kecil dari emiten lainnya, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah. Saham dengan PER yang lebih rendah juga banyak diminati oleh investor. Kemudian yang keempat ada PBVR, yaitu Price to Book Ratio. Adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBVR sebesar 2 kali, misalnya. Artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibandingkan dengan kekayaan bersih perusahaan tersebut. Maka investor disarankan untuk mencari saham dengan PBVR yang lebih rendah. Selanjutnya ada dividend yield, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Maka semakin tinggi dividen yang diberikan, maka semakin baik. Selanjutnya di sini saya akan membandingkan atau menganalisis ranking, yaitu antara Unilever dan Kino. Kenapa hanya dua? Karena pada ROE yang paling atas adalah Unilever, yang kedua adalah Kino. Tentu kita sebagai calon pemegang saham ingin menginvestasikan modal kita kepada perusahaan yang memberikan keuntungan yang bagus, maka pada MRAT dan MBTO kita sudah mengeliminasinya. Di sini pada jenis rasio ROE, Unilever yaitu 103,52%. Artinya ROE di sini tinggi dibandingkan dengan ROE Kino yaitu hanya 2,60%. Maka ranking untuk ROE Unilever adalah yang pertama dan untuk yang kedua adalah Kino. Kemudian pada jenis rasio DER, Unilever 229,99%,
dan Kino 110,08%. Di sini semakin rendahnya DER, maka semakin bagus. Maka Kino mendapatkan ranking pertama untuk DER dan Unilever ranking kedua. Kemudian untuk PER, semakin kecil PER maka semakin bagus atau relatif perusahaan lebih murah. Di sini Unilever yaitu 32,72 kali, sementara Kino yaitu 47,67 kali. Maka PER Unilever lebih rendah, maka Unilever mendapatkan ranking pertama dan Kino ranking kedua. Selanjutnya PBVR yaitu pada Unilever 33,87 kali, sedangkan Kino 1,24 kali. Pada PBVR yaitu semakin kecilnya PBVR maka semakin baik. Maka di sini Kino mendapatkan ranking pertama sementara Unilever yang kedua. Selanjutnya ada dividend yield. Semakin tinggi dividen yield, sungguh lebih semakin bagus juga perusahaan itu. Maka di sini Unilever memberikan dividen yield sebesar 1,49%, sedangkan Kino hanya 0,91%. Maka Unilever mendapatkan ranking pertama dan Kino kedua. Kemudian jumlah yang didapatkan untuk Unilever yaitu 7 dan Kino 8. Berdasarkan analisis ranking, Unilever memiliki ranking yang lebih kecil. Artinya Unilever lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu salah satunya Kino. Mengapa memilih Unilever? Di sini terdapat beberapa alasan. Yang pertama, Unilever memiliki performa yang sangat baik dibandingkan para pesaingnya di subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Yang kedua, Unilever mendapatkan lebih dari 15 penghargaan lokal dan internasional setiap tahunnya, dan pada 2016 Unilever dinobatkan sebagai Best of the Best Company. Selanjutnya, dilihat dari ROE, Unilever memiliki nilai di atas 100%, yang berarti Unilever mampu mengelola modalnya dengan baik. Kemudian pada 2019, Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Dan selanjutnya ada Unilever bukanlah perusahaan yang asing di mata kita, bahkan mungkin di setiap rumah kita menggunakan salah satu produk dari Unilever. Selanjutnya ada sejarah dari PT Unilever atau perjalanan Unilever dari tahun ke tahun, yaitu dimulai dari tahun 1933, pendirian perseroan di Angke, Jakarta, dengan nama Lever Zip Fabriken. Kemudian pada 1936, yaitu memperkenalkan sabun Lux di Indonesia. Selanjutnya, tahun 1982, Unilever Indonesia melaksanakan penawaran umum perdana mencatatkan 15% sahamnya di BEI dengan kode saham Unilever UNVR. Selanjutnya pada tahun 1990, yaitu pembukaan pabrik produk personal care di Rangkut, Surabaya. Selanjutnya mengakuisisi Sariwangi dan memasuki bisnis teh. Pada 1992, yaitu pembukaan pabrik es krim Walls di Cikarang dengan memperkenalkan produk Conelo dan Pedal Pop. Selanjutnya pada tahun 2001, yaitu mengakuisisi Bango dan menjadi awal masuknya Unilever Indonesia ke bisnis kecap. Kemudian pada tahun 2008, pembukaan pabrik baru untuk produksi skincare yang terbesar di Asia di Cikarang. Masih di tahun 2008, yaitu mengakuisisi Buah Vita dan Gogo, memasuki bisnis jus buah di Indonesia. Dan masih di tahun 2008 juga, yaitu mulai menerapkan SAP di seluruh kegiatan operasional di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2012, berhasil mencapai tujuan melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun, yaitu meraih hasil penjualan lebih dari 27 triliun rupiah. Pada 2013, meluncurkan Project Sunlight, yaitu sebuah inisiatif untuk menginspirasi masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia dan generasi penerus.
dan menandai peringatan 80 tahun perjalanan Unilever di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2018 yaitu peluncuran program Bitobe untuk Indonesia sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk Indonesia yang lebih sehat. Pada tahun selanjutnya yaitu 2015 pembukaan pabrik ke-9 yang menempati lahan seluas 6 hektar di Cikarang dan memiliki kapasitas produksi tahunan 7 juta unit bumbu masak dan kecap. Pada tahun selanjutnya, yaitu 2016, pemindahan kantor pusat di area seluas 3 hektar ke Green Building di BSD City, Tangerang. Kantor ini mampu menampung sekitar 1.500 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, yaitu memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Sejak IPO pada tahun 1982, saham perseroan telah meningkat lebih dari 1.570 kali dan aset telah tumbuh lebih dari 110 kali lipat. Pada tahun 2018, divestasi aset kategori spread pada 2 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar 2,8 triliun rupiah. Pada 2019 memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal saham perusahaan dari nilai nominal Rp10 per saham menjadi Rp2 per saham karena adanya stock split efektif per 2 Januari 2020. Kemudian pada tahun 2020 meluncurkan kampanye Mari Berbagi Peran dengan komitmen Rp200 miliar bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kemudian di sini ada struktur korporasi dari Unilever. Struktur kepemilikan perusahaan dari diagram ini kita bisa lihat bahwa Unilever PLC menjadi beneficial owner dari Unilever Indonesia Holding BV. Selaku pemegang saham pengendali dan sisa sahamnya dimiliki oleh publik. Kemudian tipe struktur PT Unilever Indonesia adalah non-piramidal, di mana Unilever Indonesia tidak memiliki perusahaan anak. Secara teoritis, tipe korporasi non-piramidal ini mengindikasikan lebih transparan. Kemudian di sini ada jajaran komisaris per 27 Mei 2021. Presiden komisaris yaitu Heman Baksi, kemudian posisi komisaris ada Alexander Rusli, dan lainnya. Selanjutnya ada struktur direktur per 27 Mei 2021. Presiden direktur yaitu Ibu Ira Noviarti, kemudian direktur ada Arif Hudaya, dan lainnya. Kenapa kita harus mengetahui siapa saja yang menjadi jajaran komisaris maupun direktur? Karena adalah untuk mengetahui kapabilitas dan kredibilitas dari mereka, baik dari sarjana atau gelar, kemudian dari pengalaman kerja, sehingga kita merasa yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kemudian ada penghargaan yang didapatkan oleh Unilever, ada Indonesia Best Corporate Sustainability Award pada tahun 2020, Best Corporate Social Responsibility pada 2020, Brand of the Year pada 2019, dan Good Corporate Governance Award 2019. Ini hanya beberapa penghargaan yang didapatkan Unilever karena masih banyak lagi penghargaan yang didapatkan baik lokal maupun internasional. Kemudian CSR Unilever pada tahun 2020, salah satunya yaitu Unilever ambil peran dalam melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19.
yaitu memberikan bantuan dana serta donasi dalam bentuk produk senilai total lebih dari 50 miliar yang telah dan akan disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program kemitraan termasuk pemerintah, kesehatan, maupun organisasi lainnya. Kita juga harus mengetahui CSR dari perusahaan yang akan kita masukin nantinya, apakah sudah baik ataukah masih kurang. Kemudian ada berita mengenai Unilever, yaitu dari IDX Channel, Unilever bagi dividen sebesar 3,81 triliun dan juga penjualan kuartal 1 naik sebesar 4,5%, Unilever laba sebesar 1,8 triliun. Tentu berita ini berita yang bagus untuk para pemegang sahamnya dan juga kita sebagai calon investment. Karena dengan begitu akan meyakinkan kita bahwa Unilever adalah perusahaan yang bagus untuk kita berinvestasi. Selanjutnya ada income statement. Di sini ada di dalam income statement ada net income, revenue, dan net profit margin. Revenue sendiri adalah pendapatan perusahaan, dapat dilihat dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian 2020, pendapatannya selalu naik, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baik. Kemudian pada 2021, pendapatannya sudah mencapai Q1. Hal tersebut juga masih bagus karena di sini 2021 masih bulan Maret atau triwulan 1. Diharapkan akan terus naik. Kemudian karena dilihat dari 5 tahun terakhir selalu meningkat, ini menjadi indikasi bahwa Unilever adalah perusahaan yang baik dan berkembang, ditunjukkan dengan pendapatannya yang selalu meningkat. Kemudian ada dari balance sheet. Di sini saya akan fokus kepada aset dan juga debt equity ratio. Perusahaan yang asetnya selalu meningkat dan berkembang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bagus. Dan aset dari tahun 2016, 2017, 2018, 19, 20, dan 21, Unilever selalu terjadi peningkatan. Maka dapat dikatakan bahwa Unilever merupakan perusahaan yang bagus. Kemudian dari debt equity ratio, yaitu rasio utang terhadap modal. Jika setiap tahunnya menurun, maka itu akan lebih bagus. Namun di sini Unilever juga tidak kalah bagus karena tidak selalu menurun, melainkan pada tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan, kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga terdapat penurunan. Dari analisis fundamental tersebut menunjukkan hasil-hasil yang positif. Unilever dapat dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham maupun mencari dividen. Karena Unilever dikenal rajin dalam membagikan dividennya 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2020, Unilever membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 1,94%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.